karena ibunya selingkuh atau bapaknya selingkuh, si anak ikut kepada orang tua yang tidak selingkuh. Tidak. Anak itu kepada siapa dekat dan siapa yang bisa merawat anak itu, ibunya kah atau bapaknya kah? Nah, kalau tadi ibunya dibilang tukang selingkuh, sering meninggalkan anaknya atau tidak merawat, tidak mendidik, tidak menyekolahkan atau tidak mengurus lah, kita bilang. Nah, itu mungkin nanti pengadilan melihat bahwa hak asuh itu ada pada bapaknya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau bapaknya tukang selingkuh, ibunya tapi tidak bisa merawat anaknya, ya itu bagaimana majelis hakim melihat, mungkin kepada bapaknya juga nanti diserahkan untuk asuhnya. Ya. Jadi ini tergantung kepada siapa anak itu dekat dan kepada siapa anak itu memang diurus. Ya. Tidak selalu harus ke ibunya atau tidak harus selalu ke bapaknya, sekalipun ibunya selingkuh. Jadi ini nggak selalu ya, memang semua diatur undang-undang. Kalau anak di bawah umur, ya, tapi anak itu dekatnya kepada siapa? Ya, kalau anak itu dekat kepada bapaknya, pasti majelis melihat pasti dijatuhkan hak asuh kepada bapaknya. Saya juga bertemu. Jadi kita nggak boleh mencoba membenarkan dan menyalahkan. Anak mempunyai hak. Anak nyamannya dengan siapa. Jadi kalau itu kita kembalikan ke anaknya. Anaknya itu nyaman dengan siapa. Anak itu tidak minta orang tuanya bercerai. Anak itu tidak minta dia dilahirkan. Maka tidak perlu orang tua kemudian menjadi orang yang kemudian membebani anak dengan masalah mereka. Misalnya dengan mengatakan, kamu mau ikut siapa? Ayah atau bunda? Tidak boleh seperti itu. Karena itu akan membebani anak. Secara emosinya, emosi anak ini, dia pasti merasanya nggak nyaman. Apalagi kalau melihat orang tuanya bertengkar. Tapi Anda di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah, tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Pasti ada kalimat memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, untuk memberikan kasih sayang tanpa dibatasi. Artinya tidak boleh ada pembatasan. Hanya secara yuridis hak asuh itu ada di tangan siapa untuk memudahkan proses pendidikannya, proses perawatannya dan sebagainya. Itu ada di salah satu, karena orang sudah bercerai, anak ini harus ada kepastian ada di mana. Tidak mungkin dikasih ngambang ke sana kemari, kasihan anaknya. Makanya dibuatkan keputusan hadona, hak pemeliharaan, hak perawatan ada kepada salah satu pihak. Nah, di dalam salah satu pihak, katakanlah pihak A, ada kalimatnya tidak boleh menghalang-halangi si B untuk memberikan kasih sayang. Jadi hadonya diberikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada salah satu pihak yang tidak mendapatkan. Itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu jurisprudensi, artinya itu mustahil ada hal-hal yang akan membatasi, dan saya pun tidak mungkin membenarkan karena saya tahu. Pada waktu kita mau bicara tentang hak asuh anak, itu banyak hal yang kita mesti perhitungkan, terutama terkait dengan kebutuhan anak ini. Nah, apa yang terjadi saat ini biasanya orang tua melihat kebutuhan mereka, dan itu yang tidak boleh. Karena kalau itu terjadi, maka anak itu jadi seperti kayak tadi saya katakan barang atau benda yang tidak yang bisa diperebutkan seperti itu saja. Tapi harusnya mereka punya kemampuan untuk bisa merasakan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Terus anak-anak ikut kan? Anak-anak apa ngikut Baim? Karena anak-anak nangis kata Baim pada waktu itu, nggak mau ditinggal papahnya. Itu yang tahu saya, dan seceritanya Baim ya, saya tidak melebihkan dan saya tidak mengurangkan ya Mas Tom ya. Saya juga, makanya kenapa saya didampingin lawyer, karena saya takut juga ngomong salah-salah, tapi saya tidak mengurangi dan melebihi cerita ini. Ya, anak-anak berdasarkan hasil mereka ketemu, dan sekarang kan ada, jadi Anda datang aja, Anda lihat itu anak-anak ada di mana. Anda kan rumahnya kan terbuka, silakan Anda. Jadi sekarang bukan zamannya lagi memaksa, anak itu punya hak. Kalau anak ingin di mana ya kita perjuangkan kemauannya. Anak-anak gimana satu rumah nggak Bang? Tidak, udah pisah rumah. Anak-anak gimana Mas Baim? Anak-anak gimana Mas Baim? Anak-anak seperti apa?
Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini, takutnya nanti rame lagi, apalagi. Jadi buat apa? Makanya saya takut ke pertanyaan. Pesan orang tua ke Baim Wong sebelum isu cerai dengan Paula Verhoeven menyeruak, emang. Isu retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terus santer diperbincangkan, bahkan sekarang pasangan ini diduga tinggal dalam rumah yang berbeda. Dugaan itu mulai dari pernyataan Baim Wong saat berbincang dengan Melanie Ricardo baru-baru ini, sembari mengiyakan Baim meminta doa yang terbaik untuk rumah tangganya. Paula yang gak enak di sini, Im. Paula gak ada di sini, Im, tanya Melanie. Jawaban dari Baim Wong soal ketidakhadiran Paula di rumah mereka semakin membuat publik menaruh perhatian kepada pasangan tersebut. Persoalan terkait pernikahan orang tua hingga mertua juga turut dikulik. Menariknya soal orang tua, Baim Wong sempat mendapatkan wejangan yang menarik mengenai pernikahannya. Orang tuanya menggunakan pernikahan mereka sebagai contoh dalam menjelaskan situasi kepada Baim Wong. Kamu setuju bahwa pernikahan itu sulit? Tanya Melanie. Mulanya, ya sulit, jawab Baim Wong. Orang tua gue juga, saking lengketnya bilang emang mama papa cocok? Enggak, cerita Baim. Kemudian orang tua Baim Wong menggunakan sifat terburuk pasangan sebagai contoh. Bukan soal lari, melainkan menghadapi sifat tersebut. Gimana caranya kamu lihat sifat terjelek dari pasangan? Kalau kamu bisa menghadapi sifat terjelek dia, kawinin. Kalau enggak, jangan, tambah Baim Wong. Dibilang cocok enggak, tapi kamu harus mengalah ketika sifat itu muncul, tambah Baim Wong. Berbicara soal kecocokan ayah, dua anak ini juga memiliki pandangan yang tegas. Gak ada yang cocok 100%, kata Melanie. Enggak, siapa yang di dunia ini cocok 100%? Bohong, semuanya cuma soal saling ngalah, tegas Baim Wong.